Halo guruku sayang, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang penjelasan Kemenpan RB Sistem kerja P3K Guru Paruh Waktu. Ini dari Klik Pendidikan ya. Pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan penataan non-ASN atau tenaga honorer menjadi P3K. Ini dilakukan untuk menjalankan amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang mewajibkan tenaga honorer harus selesai penataannya maksimal Desember 2024. Dalam upayanya, pemerintah telah membuka seleksi P3K yang saat ini prosesnya berlanjut ke tahap 2 di tahun 2025. Bahkan, seleksi P3K tahap 2 ini telah diperpanjang 3 kali guna benar-benar memastikan seluruh honorer database BKN mendaftarkan diri. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Tidak main-main, pemerintah telah memutuskan bahwa semua honorer database BKN yang mengikuti seleksi P3K dipastikan menjadi ASN. Mereka yang memiliki formasi akan otomatis jadi P3K penuh waktu, sementara honorer database BKN yang tidak memiliki formasi akan jadi paruh waktu. Perhatian kini ada pada P3K paruh waktu, khususnya bagi mereka yang saat ini berstatus guru honorer. Sistem kerja P3K paruh waktu banyak dipertanyakan oleh guru honorer. Jika seandainya mereka kelak diangkat. Menanggapi pertanyaan ini, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Abang Subagja, memberikan penjelasan. Dalam rapat koordinasi rakor, percepatan penataan non-ASN yang dilaksanakan BKN, Abah menegaskan bahwa sistem kerja P3K paruh waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. Mereka akan menjalankan tugas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan, ujar Abah dikutip dari YouTube BKN. Dalam hal ini, mekanisme kerja P3K paruh waktu diatur oleh masing-masing instansi pemerintah yang diatur dalam perjanjian kerja. Bagaimana sistem kerja guru honorer yang ditetapkan menjadi P3K paruh waktu nantinya? Guru honorer tetap akan mengajar seperti biasanya saat diangkat menjadi P3K paruh waktu dengan jumlah jam yang sama. P3K paruh waktu bukanlah ASN yang bekerja hanya setengah hari, tapi tetap menjalankan tugas sebelumnya saat masih menjadi honorer. Olehnya itu, guru honorer yang menjadi P3K paruh waktu tetap akan menjalankan tugas yang diemani sebelumnya. Berarti, kalau dia P3K paruh waktu, guru yang melaksanakan tugas-tugas sebagai guru, jelas Abah. Pemerintah melalui Menpan RB, Rini Widyantini, telah mengeluarkan kebijakan baru terkait pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi tenaga honorer yang sebelumnya tak mendapatkan formasi P3K reguler. Langkah ini dituangkan dalam surat keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang resmi menetapkan aturan tentang pengangkatan tenaga honorer sebagai P3K paruh waktu. Berikut adalah informasi lengkap tentang kebijakan tersebut. Tujuan pengadaan P3K paruh waktu. Pengadaan P3K paruh waktu bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja kepada tenaga honorer yang belum berhasil mendapatkan formasi dalam seleksi P3K atau CPNS sebelumnya. Program ini dirancang agar tenaga honorer tetap mendapatkan pengakuan
dan kejelasan status pekerjaan, khususnya dalam bidang membutuhkan tenaga profesional. Jabatan yang tersedia untuk P3K paruh waktu. Berikut adalah daftar jabatan yang dapat diisi oleh P3K paruh waktu. Yang pertama, guru dan tenaga pendidikan, meliputi guru sekolah dasar hingga menengah, staf administrasi sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Yang kedua, tenaga kesehatan, seperti perawat, bidang, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan kesehatan. Yang ketiga, tenaga teknis, termasuk teknisi di berbagai bidang seperti IT, administrasi, atau teknis operasional lainnya. Yang keempat, pengelola umum operasional. Yang kelima, operasional layanan operasional. Yang kelima, operator layanan operasional. Yang keenam, pengelola layanan operasional. Dan yang ketujuh, penata layanan operasional. Sistem penggajian P3K paruh waktu. Salah satu aspek penting dalam kebijakan ini adalah sistem penggajian untuk P3K paruh waktu. Berikut poin-poin utamanya. Yang pertama, gaji minimal sama dengan upah saat ini. P3K paruh waktu akan menerima upah paling sedikit sama dengan nominal yang diterima saat ia sebagai tenaga honorer. Yang kedua, sesuai upah minimum wilayah. Gaji juga dapat disesuaikan dengan upah minimum regional atau UMR yang berlaku di wilayah tempat mereka bekerja. Yang ketiga, sumber dana penggajian. Dana untuk gaji P3K paruh waktu bersumber dari anggaran lain di luar belanja pegawai, sehingga tidak membebani anggaran utama instansi. Pentingnya kebijakan P3K paruh waktu. Program P3K paruh waktu adalah langkah strategis untuk mengakomodasi tenaga honorer yang telah berkontribusi namun belum mendapatkan pengangkatan resmi. Dengan sistem ini, pemerintah berharap dapat memberikan rasa keadilan sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Selain itu, kebijakan ini memastikan bahwa tenaga honorer tetap memiliki penghasilan yang layak dan status kerja yang lebih jelas. Program ini juga menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan dengan tenaga honorer tanpa status tetap. Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Sampai berjumpa lagi.